Hmm, oke, baik. Eh, oke. Nah, jadi seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kali ini kita akan lihat tentang analysis of the product portfolio. Jadi ini kalau di tahap setelah UTS itu kita lebih banyak berkaitan dengan strategi nantinya. Tetapi sebelum UTS itu sudah beberapa kali saya jelaskan bahwa strategi itu tidak bisa kita ambil atau kita tidak bisa milih strategi kalau kita nggak paham posisi kita. Kita mau main sepak bola misalnya ya, eh, kita mau ngambil strategi menyerang atau bertahan. Nah, itu pasti ada alasannya. Nah, alasannya itu adalah dengan mengetahui posisi kita di lapangan itu seperti apa gitu ya. Misalnya besok Indonesia lawan Maroko misalnya begitu kan. Nah, ya kita strateginya gimana? Nah, pasti akan berbeda ketika Indonesia melawan tim sebelumnya gitu, yang di U17 ya. Nah, makanya kemudian kita harus lihat tim Maroko seperti apa, tim Indonesia seperti apa kondisinya, terus constraint-nya atau hambatannya bagaimana, kekurangan dan kelebihannya masing-masing tim itu apa. Dan dari situ nanti kita akan bisa tentukan analisisnya, sorry, strategi apa yang kita kira-kira bisa ambil untuk menghadapi Maroko. Kalau yang misalnya kemarin itu nggak tahu saya lupa lawan siapa, nah itu mungkin strateginya menyerang gitu. Tapi kalau lawan Maroko belum tentu juga menyerang. Bisa jadi bertahan atau eh, sebagian bertahan, sebagian menyerang misalnya seperti itu. Jadi itu tergantung situasinya. Dan demikian juga di dalam bisnis. Makanya ketika kita mau bicara tentang kita mau strategi pemasarannya kita gimana? Oh, jangan ngomong strategi dulu. Kamu sudah lihat dulu posisi si produkmu itu di pasar seperti apa? Itu sudah tahu atau belum? Kalau belum tahu nggak usah ngomong tentang strategi, percuma juga. Karena pasti itu akan wasting time, wasting energy, terus kemudian wasting money juga lah pastinya. Belum tentu juga pas gitu loh. Sudah terlanjur investasi untuk pemasaran, tetapi ternyata itu tidak sesuai strateginya. Nah, itu kan pemborosan gitu. Nah, itulah yang makanya pada waktu kita mau melakukan atau menyusun suatu strategi, yang kita harus pahami adalah bagaimana posisi kita, terus kemudian yang kita hadapi apa, kekuatan dan kelemahan kita apa, terus tujuan dari produk kita itu apa, tujuan dari perusahaan kita itu apa. Jadi ibaratnya kita sudah punya tujuan mau kemana, terus kita punya kelebihan dan kekurangan apa. Contoh misalnya kalian mau ke Sidoarjo nih, atau pas kalian habis pulang dari nonton pertandingan di U17 gitu. Kan disediakan sama Pemkot tuh beberapa angkutan untuk apa namanya kayak shuttle shuttle busnya gitu kan untuk mengangkut dari stadion GBT kemudian sampai ke titik-titik tertentu gitu. Nah, itu harus kalian sudah tahu kan, oh saya nanti tujuannya ke Bungurasi nih. Pulang dari saya parkirnya di Bungurasi misalnya. Jadi saya pas waktu pulang dari GBT, saya langsung ke Bungurasi. Nah, kan kita lihat, oke, saya duduknya itu di paling belakang. Jadi agak jauh dari pintu keluar. Itu satu. Terus kemudian eh, apa namanya? Saya untuk yang jalur ke Bungurasi misalnya itu ada beberapa shuttle bus yang disediakan karena setiap shuttle bus jaraknya kalau nggak salah setengah jam ya. Nah, terus kemudian tujuan saya itu adalah ke Sidoarjo karena di situ nanti saya ada acara misalnya gitu. Nah, berarti kalian harus tahu dong, ini gimana strateginya supaya tiga-tiganya ini jalan, ya Pak? Dua acara ini jalan. Jadi saya tetap bisa nonton, kemudian saya sampai di acara yang di Sidoarjo dengan tepat waktu misalnya. Nah, itu sudah punya tujuannya. Makanya kemudian pasang strategi. Strateginya apa? Ya udah, ini kelebihannya saya adalah saya bisa saya tidak terlalu lumpuh lumpuh gitu ya untuk
sampai selesai bubaran begitu. Yang kedua, mungkin kelemahan saya adalah saya duduknya itu paling belakang. Misalnya gitu, tribun yang di paling belakang gitu kan. Wah, jadi kalau mau pulangnya barengan pasti saya keluarnya pasti akan terlalu malam misalnya gitu. Dan itu semua dicek. Jadi nanti strateginya apa? Ya udah keluar lebih awal. Mungkin berapa menit sebelum selesai peluit panjang terakhir itu ditiup gitu ya. Kita sudah keluar dulu gitu loh. Mungkin 5 menit sebelum peluit panjang gitu kita sudah turun gitu. Jadi kita dapat shuttle yang pertama misalnya. Atau kita nggak naik shuttle dari situ, kita langsung naik Grab atau apa gitu. Jadi itu ada salah satu yang menjadi bagian dari uh, penilaian terlebih dahulu kondisinya kita. Maka baru kita bisa ngomong masalah strategi. Nah, minggu depan kita akan bicara tentang strategi itu. Oke, nah kalau yang kita lihat di sini adalah analysis of the product portfolio. Nanti ada beberapa bahasan. Sekarang kita lihat dulu portfolio itu apa sebenarnya. Nah, kalau di dalam dari berbagai macam sumber, portfolio itu sebenarnya adalah kumpulan dokumen atau tulisan, nah, biasanya seperti itu, yang disusun secara rapi, lalu kemudian bisa menjadi laporan lengkap atau merupakan hasil karya yang menyeluruh dari aktivitas yang dilakukan. Dan tujuannya adalah untuk mendokumentasikan suatu perkembangan dalam mencapai tujuan yang telah dicapai tadi. Jadi contohnya begini, ibaratnya begini, eh, kalau kalian pernah belajar manajemen investasi, di situ kan ada yang namanya saham, reksadana, tabungan, falas, misalnya seperti itu. Kemudian ada properti, ya, misalnya gitu. Itu investasi. Nah, kalau misalnya saya nih, ceritanya saya itu crazy rich gitu ya, saya punya duit banyak gitu, terus kemudian saya bisa eh, membelanjakan atau menginvestasikan uang saya itu di misalnya di saham atau misalnya di reksadana atau di falas misalnya seperti itu dan yang lain-lain. Nah, misalnya saya ngambil hanya falas terus kemudian reksadana sama saham. Nah, masing-masing ini, masing-masing saham dan reksadana serta yang satunya, gitu kan, itu kita punya manajemen sendiri-sendiri. Artinya begini, kita punya cara untuk mengatur masing-masing dari investasi kita tadi. Tiga-tiganya itu adalah masuk portfolionya kita. Nah, tetapi kalau kita mau lihat sekarang, saya punya uang tadi itu 1 miliar. Saya masukkan di tiga, ini tadi reksadana, terus kemudian falas sama saham. Nah, di akhir periode saya akan lihat keuntungan saya dari yang 1 miliar saya invest ke ketiga sarana ini tadi yang ada di portfolio saya itu bagaimana. Sehingga kita saya bisa tahu nih yang paling menghasilkan, yang paling menguntungkan itu apakah reksadana atau kasih saham atau falas tadi. Nah, itulah yang dinamakan konsep portfolio tadi. Makanya kalau di perusahaan, bisa jadi satu perusahaan itu memiliki lebih dari satu produk. Misalnya ABC nih, ABC atau Indofood lah gitu kan. Ada sambal, ada kemudian ada saus, ada kecap, lalu kemudian ada mie instan, ya itu misalnya. Nah, itu portfolio produknya mereka. Pada akhirnya nanti, pada suatu akhir periode, mereka akan lihat, kita itu yang paling menguntungkan produk yang mana. Nah, kita sudah bisa membedakan dari mie instan dapatnya berapa, dari kemudian dari kecap dapatnya berapa, dari saus sambal berapa dapatnya, atau keuntungannya dari produk-produk itu. Nah, seperti itu ceritanya. Itu adalah yang portfolio, ya. Jadi ini kalau secara umum sih sebenarnya kayak dokumen, tulisan, contoh misalnya orang-orang DKV gitu. Kalau ditanya tentang portfolio, mereka akan lihat, akan tunjukkan itu adalah, oh saya menggambar ini, saya melukis ini, saya kemudian memiliki satu
satu karya seni, ini bikin patung seperti ini dan seterusnya. Nah, itu adalah hal-hal yang terkait dengan apapun aktivitas mereka, gitu ya, untuk dilihat nantinya tujuannya tercapai atau tidak. Oke, dari sini bisa dipahami atau mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Sudah jelas atau belum? Sudah jelas? Oh, suara saya terdengar kan ya? Yang saya jelaskan sudah bisa ditangkap dengan baik atau tidak? Ini gak ono arek eta. Agak patah-patah. Oh, agak patah-patah. Bentar. Agak putus-putus, Bu, di saya. Oh, gitu ya. Sebentar. Kalau gitu sebentar ya. Bentar ya. Hmm, oke. Ah, iya, ini soalnya Indihome ini agak sinyalnya Telkomsel agak kurang bagus di tempat saya ini tadi. Oke, sekarang masih putus-putus. Bentar ya. Enggak. Sudah enggak ya? Oke. Ya, saya nggak bisa ganti apa namanya, nggak bisa ganti jaringan ini karena sama aja semua. Oke, maksudnya tidak full gitu loh sinyalnya. Oke ya, saya lanjutkan bisa atau mungkin ada yang mau ditanyakan tadi yang nggak jelasnya di sisi mana? Lanjut, Bu. Oh lanjut ya, boleh. Oke, ya gitu ya. Kurang kurang lebihnya kalau untuk portfolio itu kita bisa menganalogikan seperti halnya ketika kita invest di manajemen investasi yang keuangan. Jadi kita punya dana berapa, kita punya modal berapa, terus kita tanamkan modal itu di saham misalnya sama reksadana atau falas gitu. Ya udah kayak gitu. Nah, sama seperti tadi saya sudah sampaikan juga ilustrasi misalnya kayak di Indofood gitu. Dia kan ada beberapa produk nih. Ini kalau kita bicara tentang produk portfolio ya. Nah, itu kan ada beberapa produk. Nah, produk inilah nanti yang akan dilihat di akhir periode, dilihat, oh mana yang paling menguntungkan dari itu tadi. Jadi itu adalah portfolionya si siapa namanya si Indofood gitu loh, untuk beberapa yang terkait dengan produknya mereka. Jadi kan ada mie instan, lalu kemudian ada kecap, ada sambal gitu kan. Nah itu semua dia akan memiliki penilaian masing-masing. Nah, oke, bisnis perusahaan itu harus dipandang dan dikelola seperti portfolio investasi. Jadi setiap aspek bisnis itu dimonitor dan keputusan akan bisnis atau produk mana yang akan dikembangkan, dijaga dan dihilangkan. Jadi kayak portfolio tadi ya, misalnya kita itu punya uang, kemudian kita invest di saham, lalu reksadana, kemudian mungkin di falas. Nah, dari itu semua, mana yang kira-kira paling menguntungkan gitu atau yang tidak menguntungkan sama sekali itu yang bisa kita lihat gitu loh. Kita harus menilai masing-masing. Jadi bukan geradakan semuanya gitu. Pokoknya saya punya uang 1 miliar, berapa keuntungannya? Oh, di akhir periode 1 juta, 1 miliar 300, 1,5, misalnya 1,5 atau 1,3 misalnya. Nah, oh ya udah berarti untung nih ya. Oh, tidak bisa gitu. Kita harus lihat misalnya untungnya itu 500 juta. 500 juta ini paling banyak dihasilkan dari saham, dihasilkan dari si reksadana atau dari falas. Nah, itu adalah konsepnya portfolio. Makanya dinamakan portfolio karena ada beberapa kegiatan, ada beberapa hal
yang dilakukan oleh satu entitas tertentu, lalu kemudian di akhir periode dia cek untuk melihat perkembangannya. Tidak secara keseluruhan, secara global begitu tidak, tetapi lebih detail. Nah, oke ya. Jadi contohnya misalnya si apa tadi Indofood misalnya. Nah, jadi yang mana nih mie instan ataukah kecap ataukah produknya yang berupa eh, sambal misalnya seperti itu. Mana yang paling menguntungkan dari tiga produk ini? Ya, jadi nanti oh yang paling bagus itu si mie instan. Ya berarti mie instannya yang harus dikembangkan produknya. Misalnya, oh sambal yang paling nggak laku nih, ya udah berarti mungkin itu akan dihilangkan atau bagaimana. Nah itu terserah dari keputusan si perusahaan. Begitu melihat hasil dari investasi yang mereka sudah kerjakan. Oke, kemudian penekanan pada identifikasi detail tentang potensi laba masa depan pada tiap aspek bisnis. Jadi, contoh misalnya tadi yang di Indofood. Kalau di Indofood berarti kira-kira Indomie atau mie instannya itu bakalan berapa besar potensi labanya. Jadi kelihatan kan, itu gampang lah sebenarnya pemahamannya. Mana sih dari semua produk ini yang paling menguntungkan di masa depan? Kalau menguntungkan ya diterusin, kalau enggak ya sudah diambil gitu atau di take down begitu. Lalu perspektif perspektif strategis pada manajemen untuk tiap elemen. Nah, ini harus ada karena masing-masing bisnis tadi, masing-masing bisnis unit atau divisi atau produk itu penanganannya pasti beda-beda. Nah, biasanya ya ada yang mau ditanyakan? Oke, saya lanjutkan. Eh, biasanya kalau kita bicara tentang bisnis unit, maka itu akan berkaitan dengan pesaing. Contoh misalnya, mie instannya Indofood, itu pesaingnya bisa jadi berbeda dengan divisi kecapnya. Mungkin kalau, oke, pesaingnya mie instan Indofood itu mungkin dari mie sedap, gitu ya. Tetapi kalau pesaingnya kecap, mungkin dari Bango. Sorry, dari si ABC misalnya seperti itu. Jadi itu dua dua produk yang berbeda dengan masing-masing kondisi yang berbeda-beda. Tapi yang punya kan satu gitu. Jadi Indofood gitu. Makanya kemudian eh, sistem seperti ini, portfolio seperti ini sangat masuk akal dan sangat memudahkan kalau dipakai oleh perusahaan yang memiliki lebih dari satu produk gitu. Di mana nanti masing-masing produk itu memiliki pangsa pasar sendiri, terus kemudian memiliki pesaing sendiri-sendiri, nah, seperti itu. Oke, ya. Ini untuk perencanaan ya pastinya kita lihat visi misi, lalu kemudian usaha untuk mengembangkan strategic business units atau SBU, terus kemudian mengevaluasi portfolio bisnis yang ada. Termasuk di situ identifikasi area baru yang akan dimasuki oleh bisnis. Jadi bisa jadi di dalam hal-hal ini ya untuk perencanaan. Nah, sekarang kita mau definisikan yang namanya SBU. Jadi SBU itu eh, dia itu sebenarnya adalah bisnis yang berada di dalam sebuah perusahaan. Jadi ya unit-unit tertentu. Bisa jadi bilangnya divisi, bisa departemen, ya bisa juga unit unit bisnis. Kalau di Mahardika, SBU-nya ya bisa jadi S1 manajemen, S2 manajemen, S1 akuntansi misalnya gitu. Sama kewirausahaan kan ada ya. Nah, jadi itu adalah masing-masing SBU di Mahardika. Jadi bisa dipahami ya, mungkin bentuknya, Bu itu sebutannya kan tapi prodi Bu ya, ya prodi gitu. Tapi kan masing-masing ini mana yang paling bagus gitu ya, maksudnya yang kinerjanya paling bagus.
menguntungkan, lalu kemudian yang paling apa namanya mungkin prospeknya cerah gitu, seperti itu. Jadi konsep strategic business unit itu adalah area bisnis dengan eh, konsep di mana eksternal marketplace-nya baik untuk jasa maupun untuk barang itu bisa ditentukan oleh manajemen. Dalam hal ini adalah terkait dengan objektifnya atau tujuan dan strategi yang akan diambil. Jadi ibaratnya masing-masing area bisnis ini akan memiliki strategi yang berbeda-beda. Contoh lain misalnya Ciputra lah. Ciputra itu ada universitas. Kemudian Ciputra juga ada yang namanya eh, apa ya hotel. Terus kemudian mall, perumahan, ya, Citraland, itu kan Citraland, terus kemudian Ciputra World, kemudian Hotel Ciputra di Jakarta itu ada, terus kemudian kampus juga, kampusnya UC itu kalau nggak salah selain di Surabaya itu di Makassar, dan saya dengar-dengar dia akan buka di Jakarta juga, saya nggak tahu, entah Jakarta entah Tangerang, pokoknya antara-antara sini. Oke, dari empat itu, nah dia masing-masing pasti punya ini apa istilahnya punya pesaing. Kalau Ciputra World saingannya sama siapa? Kalau Hotel Ciputra saingannya sama apa? Perumahan Citraland itu saingannya pengembangnya dengan siapa? Lalu kemudian eh, kalau untuk universitas pasti ya kita bisa detect gitu loh. Nah, masing-masing empat bidang unit bidang bisnisnya Ciputra ini dia memiliki strategi yang berbeda-beda. Kenapa? Karena lawannya itu juga berbeda. Situasi industrinya juga berbeda. Yang satu di perhotelan, yang satu di retail, yang satu di apa namanya di properti, gitu ya. Terus kemudian yang ke satunya lagi itu di pendidikan tinggi. Nah, itu adalah empat industri yang berbeda. Jadi tidak bisa disamaratakan untuk standarnya. Seperti itu, ya. Oke, ini adalah karakteristik bisnis unit atau strategic business unit. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, masing-masing strategic business unit ini memiliki perencanaan yang independen ya. Jadi karena dia tahu sendiri posisinya. Misalnya kalau di Ciputra, misalnya ya udah UC punya strategi sendiri. Terus perumahan Citra Land, walaupun UC-nya ada di dalam perumahan itu, tidak berarti perencanaannya barengan. Gitu. Karena sudah beda bisnis. Ya, kemudian memiliki pesaing sendiri tadi sudah saya jelaskan. Lalu dia memiliki project manager yang bertanggung jawab atau istilahnya pimpinannya yang bertanggung jawab untuk perencanaan strategik. Jadi ada eh, ibaratnya mereka mungkin di Citra Group itu ada BOD-nya misalnya, tetapi di masing-masing bisnis unit ini mereka memiliki penanggung jawabnya. Mereka memiliki eh, direkturnya yang bertanggung jawab di situ. Untuk properti siapa, untuk retail siapa, untuk pariwisata siapa, ya. Jadi kurang lebihnya begitu. Oke, silakan. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Silakan. Oke, baik. Kalau nggak ada saya lanjut. Nah, ini adalah beberapa kategori produk berdasarkan potensinya. Ya, jadi gini, setelah tadi kita memiliki contoh misalnya si Putra ini, dia punya empat ya tadi bisnis unitnya. Yang pertama mungkin Hotel Ciputra, lalu kemudian ada Universitas Ciputra, lalu hotel sudah, oh mall ya, mall Ciputra World, lalu kemudian ada properti Citraland misalnya. Nah, karena kita itu menganggapnya sebagai portfolio, maka masing-masing bisnis unit ini kita harus mengkategorikan mereka gitu ya. Apakah mereka termasuk tomorrow's breadwinners ataukah today's breadwinners
ataukah mungkin failures. Jadi bisa jadi itu gagal atau nggak ada harapan atau dulunya oke, sekarang belum tentu gitu ya. Nah, kalau yang tomorrow's breadwinners itu mungkin sekarang belum apa ya, masih berpotensi untuk menjadi sumber income utama di masa datang. Jadi kita bisa lihat, weh, produk ini tuh naik terus, salesnya itu naik terus, kemudian dia kayaknya berada di industri yang cukup aktif gitu ya, industrinya tuh berkembang pesat. Sekarang ini kayaknya masih belum terlalu, tapi di masa depan ini bisnis bakalan bagus nih, misalnya teknologi, nah misalnya gitu. Nah, kalau yang today breadwinners itu dia sekarang merupakan sumber income utama. Antara yang nomor satu sama dua ini bisa jadi sama ya, maksudnya produknya bisa jadi sama. Ibaratnya sekarang ini dia masih bagus, di masa mendatang itu dia juga akan kelihatannya masih akan bertahan bagus gitu. Jadi oke, nomor satu, dua itu bisa jadi satu produk. Bisa juga produknya berbeda. Lalu produk yang capable of making contribution. Jadi produk ini mampu berkontribusi jika diasumsikan ada tindakan perbaikan yang baik. Jadi misalnya gini, eh apa ya, ada satu produk yang ditawarkan gitu misalnya, terus kemudian kita lihat, ini kok produk ini kayaknya harus diperbaiki sedemikian rupa deh, dengan drastis lah gitu ya, supaya dia bisa berkontribusi. Sekarang itu mungkin dia hidup segan, mati tak mau, atau mungkin dia kayak dilupakan gitu loh, kayak ignore, di-ignore gitu. Jadi dia kayak nggak ada kontribusinya ke perusahaan. Padahal sebenarnya kalau diseriusi dia bisa untuk berkontribusi seperti itu. Nah, kemudian yang keempat, yesterday's breadwinners ini adalah sumber income di masa lalu. Jadi bisa jadi nih produk yang nomor tiga tadi itu dulunya itu adalah sumber income utama. Tapi kemudian ya dia nggak ada inovasi, nggak ada perkembangan dan seterusnya. Lama-lama dia kayak termakan zaman gitu loh. Ibaratnya sudah banyak pesaing, terus dia kayak masih dipertahankan tapi tidak tidak bisa langsung. Dia harus ada perbaikannya. Ini sama hampir sama dengan tempat di mana saya sedang bertugas sekarang itu. Jadi ada jadi dari SBU dia punya banyak SBU. Nah, SBU yang saya tangani gitu ya, itu kebetulan adalah SBU yang kayak nomor tiga ini. Saya sudah bilang ini nggak bisa kalau tidak diadakan perbaikan yang drastis. Karena sudah errornya itu sudah masif sekali gitu ya. Ibaratnya itu hal-hal yang buruknya itu sudah mendarah daging gitu loh. Jadi ini kalau misalnya mau bagus, diambili semua atau orang-orang lamanya itu mungkin digeser semua, diganti orang-orang yang baru, terus kemudian yang tidak berkontribusi ya ditaruh di bisnis unit yang lain gitu, karena nggak ada lagi caranya gitu. Selain ada rotasi atau demosi, promosi dan sebagainya. Pokoknya ada perubahan di sumber daya manusia karena masalah utamanya di SDM-nya. Nah, makanya kemudian kita bisa bilang bahwa sebenarnya eh, produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan gitu itu rata-rata mereka memiliki kategori-kategori seperti ini. Nah, cuman yang bisa mengkategorikan ya ini perusahaan sendiri. Tapi tidak bisa dengan perasaan. Dia harus lihat data. Dia harus lihat data internal sama eksternalnya. Di internal produk ini bagus nih gitu ya. Karyawannya bagus-bagus nih. Tapi di eksternal itu kita nggak lihat produk ini digemari gitu loh. Ibaratnya produk ini kayak tidak bisa bersaing gitu loh. Nah, kita yang akan menentukan apakah kita mau bikin yang nomor tiga, kita kategorikan di nomor tiga, ataukah kita kategorikan dia di 5 atau 6. Gitu. Nah, kalau yang di also rents itu adalah yang tidak ada harapan. Jadi ya sudahlah, nggak ada harapan nih gitu loh. Meskipun ada perbaikan, kayaknya juga nggak akan bisa
bagus gitu. Nah, itu also rise. Kalau yang failures itu benar-benar sudah gagal gitu. Ibaratnya bukan nggak ada harapan lagi, tapi benar-benar sudah gagal, kelihatan banget gitu. Misalnya produknya itu diprotes lalu reject gitu aja sudah. Nah, itu atau dikembalikan itu sudah produk gagal. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan? Belum ya? Nah, ini adalah yang bisnis portfolionya sebentar. Eh, tapi suara saya terdengar ya. Masih putus-putus kah? Tidak, Bu. Oh, tidak ya. Oke. Dengar, Oke. dengar. Oke. Udah, saya lanjutkan kalau gitu. Nah, ini adalah yang BCG. Nah, ini Boston Consulting Group. Nah, ini mestinya pada waktu kalian mengikuti mata kuliah strategik ini sudah ada. Oke ya, kita lihat sekarang BCG itu ditentukan dari dua, yaitu market growth rate sama market share, relative market share. Nah, jangan keliru untuk meletakkannya, karena kalau keliru nanti, ya sebenarnya kalau hafal sih nggak apa-apa, tapi ini defaultnya seperti ini. Terus ini yang low, jadi market growth yang low, yang di sini adalah yang high, yang atas. Nah, ini yang lalu yang di sini, yang ini adalah yang high untuk market share. Kalau yang ini low-nya itu adalah yang market growth. Sementara kalau yang relative market share, yang high-nya ini. Sementara yang low-nya, ini low adalah untuk yang market share. Jadi jangan keliru meletakkan. Nah, sekarang kita lihat di sini ada 4 kuadran. Yang pertama adalah yang stars. Ini kayaknya enak banget. Oke, yang stars ya. Terus kemudian, nah stars itu berada di posisi apa tuh kira-kira? Starsnya berada di posisi apa? Hmm? Stars, kalau yang posisinya stars di sini, oke, dia market growth-nya seperti apa? Kalau yang stars, market growth-nya tinggi atau rendah? Gimana? Tinggi, Bu. Baik, Bu. Tinggi. Ya, tinggi. Terus kemudian untuk relative market share-nya, yang stars gimana kondisinya? Market growth sama relative market share-nya? Baik, Bu. Oke, dua-duanya tinggi ya. Jadi market growth-nya tinggi, market share-nya juga tinggi. Bagaimana dengan yang DOX? Kalau yang DOX bagaimana? Dia berada di Low. Oh ya, yang low. Yang low apanya nih? Yang low dua-duanya ya. Kalau yang DOX berarti ada di market growth-nya itu di rendah. Kemudian kalau yang apa tadi itu? Market share-nya itu rendah. Nah, oke. Nah, nanti yang menjadi permasalahan itu adalah ketika kita ada di bagian question mark sama eh cash cows. Nah, oke. Kalau question marks itu dia berada di market growth yang tinggi, sementara market share-nya itu rendah. Jadi ibaratnya itu industrinya itu bagus banget, prospek banget, tetapi dia itu
punya market share rendah gitu loh. Itu question marks. Jadi kayak apa ya, seakan-akan dia itu berada di lingkungan yang cepat gitu, yang dinamis, tapi dia sendiri tuh nggak bisa ngikuti gitu loh. Kalau yang cash cows itu market growth-nya itu rendah, ibaratnya itu pasarnya sudah mulai apa ya, pasarnya itu sudah stagnan gitu loh, tidak terlalu tidak turun juga tidak naik, jadi pokoknya gitu-gitu aja gitu loh. Tapi dia punya market share-nya tinggi gitu, cash cows. Jadi ibaratnya itu sudah zona nyaman lah. Dia nggak usah promosi pun sudah menghasilkan uang sendiri gitu ya. Jadi ibaratnya marketnya itu sudah tahu siapa dia, lalu dinamika di industrinya itu juga tidak banyak begitu loh, tidak tinggi. Jadi cash cow ini sebenarnya sudah posisi yang nyaman, tetapi karena saking dia nyamannya itu, kadang-kadang dia dianggap atau dia diminta untuk membantu baik itu question marks ataupun docs. Karena kan dia kayak menghasilkan eh, apa namanya cash yang lebih banyak dibandingkan produk yang lain. Mungkin yang ada yang di stars, question marks atau docs. Contoh, pernah dengar yang namanya subsidi silang ya. Nah, namanya subsidi silang, contohnya, ilustrasinya seperti itu. Jadi kalau namanya subsidi silang, begitu kita punya produk yang bagus, maka biasanya kalau keuntungannya itu nanti dipakai untuk backup salah satu SBU atau salah satu produk yang lain. Gitu. Nah, kalau yang produk lainnya mungkin dia nggak masalah juga, ibaratnya produk yang lain ini dia bisa berkembang dengan suntikan dana dari cash cows, ya nggak apa-apa. Tapi kan belum tentu juga gitu, makanya itu harus dianalisis. Jangan sampai cash cows-nya sudah invest, sudah memberikan apa suntikan dana misalnya ke question marks atau ke docs, tapi mereka tidak bisa berkembang juga gitu. Akhirnya habis semua jadinya kan, yang diinvest juga, yang menginvestasikan, yang support juga nggak kuat terus-terusan, kemudian yang disupport itu juga nggak berkembang, jadi ya ya udah pada akhirnya itu merugikan sebenarnya. Tapi kalau memang begitu diinvest, misalnya cash cow support ke yang question mark atau ke docs, dan ada perubahan, perbaikan misal, ya itu berarti bagus. Gitu ya. Jadi itu bisa menjadi salah satu hal lain yang bisa dipakai oleh perusahaan untuk daripada misalnya yang docs ya udah dibuang aja. Sebelum dibuang, dicoba dulu gitu loh, supaya dia benar-benar tahu, yakin apakah memang produk yang di dalam docs itu harus di harus di apa ya, ibaratnya itu harus dibuang begitu. Oke. Oke. Kita lihat di sini ya. Ability to find question marks and stars. Oke. Atau docs juga bisa. Tapi biasanya eh, paling banyak ya case course itu biasanya supportnya ke yang question marks. Karena kalau yang docs itu biasanya sama perusahaan cenderung dibuang. Bisa sih gitu, tapi ya sekali lagi itu tergantung penilaian dari masing-masing perusahaan ya. Tapi karena dia memiliki low market share yang rendah, terus kemudian growth-nya itu tidak ada, ya, ya apa ya, sudah pasarnya itu pasar pangsa pasarnya nggak banyak, terus kemudian industrinya juga jenuh, ya terus mau gimana lagi gitu loh, ya udah dibuang gitu. Rata-rata seperti itu perusahaan. Tapi kalau yang masih ada harapan ya kurang lebihnya kayak apa namanya, kayak si yang tanda tanya itulah. Jadi ya itu masih masih mungkin bisa di up gitu. Nah, kalau yang stars, nah stars ini kenapa Bu? Kan dia sudah bagus. Rapid growth dan kemudian expansion-nya itu juga lumayan. Karena market share-nya tinggi yang stars, kemudian apa namanya? Market growth-nya itu juga tinggi. Sebenarnya, sebenarnya yang cash cows itu ketika dia harus membiayai yang stars itu karena stars di posisi yang itu butuh banyak biaya. Pesaingnya banyak, meskipun dia punya market share yang tinggi, bisa jadi juga dia adalah market leader,
tapi dia tetap butuh banyak orang atau dia tetap butuh banyak dana untuk promosi dan lain-lainnya. Nah, biasanya Stars itu gitu. Kan Stars bagus, Bu. Iya, bagus sih. Memang itu posisi yang diharapkan gitu loh. Karena pasti dia sangat aktif produknya itu prospek banget gitu loh. Nah, tapi dia berada di pasar yang market growth-nya itu tinggi. Saingannya banyak. Karena banyak perusahaan juga yang bakalan masuk juga ke industri yang prospek seperti itu. Nah, supportnya dari cash cost mungkin dari sisi apa ya istilahnya itu dari sisi ini dana untuk melakukan pemasaran atau iklan seperti itu. Ya, itulah rata-rata. Yang posisi paling nyaman ya yang cash cost. Oke, ini ilustrasi aja contohnya lah, contohnya. Ini yang punyanya Apple. Jadi ini adalah portfolionya Apple ya. Entah ya ini tapi tetap tetap sekali lagi bisa jadi berubah ya. Ini contohnya saja misalnya yang relatif market share-nya tinggi itu ada yang tinggi ya di sekitar sini berarti kan di deretan sini ada iPhone, Apple Watch, iMac sama MacBook. Itu market share-nya tinggi. Tetapi kita lihat lagi pasarnya, pertumbuhan pasarnya yang paling tinggi yang mana, gitu kan? Ternyata ada iPhone sama Apple Watch. Sementara yang MacBook itu tingkat pertumbuhannya tidak terlalu. Karena mungkin MacBook ya kan cuman kayak laptop biasa gitu ya. Paling juga nanti kalau ada pembaharuan mungkin fitur-fiturnya atau memorinya gitu. Tapi kalau iPhone kan bisa ya fiturnya bisa lebih banyak gitu. Nah, yang low, nah yang ini yang iPad nih. Masih ada yang pakai iPad kah? Atau pakai tab? Nah, ini iPad ya. Terus kemudian yang low tapi ya masih bisa dikembangkan sih kalau beneran gitu ya mau diusahakan gitu misalnya kayak Apple TV, HomePod atau misalnya musik. Oh, mungkin kaitannya sama iTunes ya kalau yang di musik ini. Nah, ini judulnya portfolionya si Apple. Apakah ini seperti ini kenyataannya sekarang? Ya, mungkin berubah juga. Kan ini ibaratnya dari beberapa penelitian sebelumnya begitu ya. Jadi ilustrasinya seperti ini. Ini contohnya. Nah, sekarang asumsi dasar dari BCG tadi, Boston Consulting Group, itu adalah satu. Yang pertama marginnya dan dana yang ditingkatkan naik seiring peningkatan market share. Kenapa? Karena ya otomatis skalanya itu jadi lebih besar. Market share-nya nambah, pasti yang tadinya itu skala nasional jadi internasional. Skalanya cuma domestik aja jadi nasional misalnya begitu. Atau yang lokal tadinya jadi domestik gitu. Ibaratnya lebih ke misalnya dari yang cuma terkenal di Sidoarjo sekarang terkenal di seluruh Jawa Timur. Nah, seperti itu. Jadinya dananya itu apa namanya butuh dana yang lebih marginnya itu juga semakin banyak juga tentunya. Kenapa? Karena dia punya market share yang semakin tinggi. Karena semakin dikenal produknya. Jadi otomatis dananya dibutuhkan banyak dan bisa jadi mungkin harganya juga pasti ada penyesuaian juga misalnya. Lalu kemudian pertumbuhan penjualan membutuhkan kas untuk membiayai modal kerja. Ya toh, tadinya 10.000 unit per bulan. Ya sudahlah dipakai dengan satu mesin cukup. Tapi karena pertumbuhan penjualan tadi, maka nggak bisa dengan satu mesin. Mungkin digunakan mesin tambahan. Ya wes, berarti kan butuh modal nih, gitu kan. Nah, kalau misalnya produknya ada di Star, terutama yang Star tadi kan, kita kembali ke sini. Produk Star, dia kan pangsa pasarnya tinggi. Karena pangsa pasar tinggi, kemudian market growth-nya itu juga tinggi di situ, maka kita lihat bahwa Stars ini mestinya butuh modal kerja yang lebih banyak. Ibaratnya dengan kondisinya seperti itu,
pasti dia butuh atau dia memiliki tambahan permintaan ya, pasti permintaan untuk produknya semakin tinggi. Nah, itu tadi ilustrasinya. Lalu kemudian peningkatan dalam pangsa pasar biasanya membutuhkan dana untuk mendukung taktik. Ya, ibaratnya gini, kalau pangsa pasarnya itu semakin meluas, otomatis kita berhadapan juga dengan lebih banyak pesaing. Contoh, kalau tadinya itu kita hanya beroperasi di sekitar, ya misalnya di Surabaya aja gitu kan, atau produknya kita itu hanya terkenal di Surabaya aja. Ya udah pesaingnya kita adalah yang dari Surabaya. Pokoknya yang masuk di pasar Surabaya mungkin juga nggak banyak. Tapi begitu kita masuk ke nasional, otomatis produk-produknya itu tidak lagi menjadi mendapatkan pesaing yang cuma dari sisi kota Surabaya aja, tapi bisa jadi dari kota yang lain juga. Nah, berarti kan ini dia membutuhkan dana untuk mendukung taktiknya. Promosinya jadi lebih banyak. Bisa seperti itu. Lalu, pertumbuhan melambat seiring produk mencapai siklus tahap kedewasaan. Biasanya kalau di stars, ini kalau kita lihat ya, kayak ini, nanti deh ada ini. Nah, ini nih. Saya nggak perlu gambar sih. Agak susah ini. Bentar. Oke. Nah, kita lihat sekarang di sini. Contohnya, ini adalah hubungan antara PLC atau Product Life Cycle dengan siklus daur hidup produk gitu ya. Jadi Product Life Cycle dengan Boston Consulting Group atau BCG Matrix. Kita lihat Introduction, Growth, Maturity, and Decline. Hubungannya bagaimana? Nah, stars dan question marks itu sebenarnya berada di posisi dua awal ini. Ya, tapi begitu masuk ke maturity, ibaratnya itu kan nggak usah pakai iklan. Misalnya kalau yang cash cows, nggak usah pakai iklan. Kalau yang maturity, itu kita juga pasti masih ada yang beli produk kita nih. Nah, selama kita masih berada di market share yang tinggi. Tapi kalau market share-nya rendah, berarti kita masuk ke dox tadi. Gitu loh. Ya, jadi ibaratnya kita lihat kalau yang sini, kalau yang di bagian maturity ini sebenarnya dia sudah mengalami kedewasaan produk ya kalau di sini. Artinya mungkin produknya itu sudah tidak bisa dikembangkan lagi, pasarnya ya itu aja, ada yang beli masih banyak, tetapi tidak berkembang lah. Ibaratnya tidak ada pangsa pasar yang baru. Lalu ya udah, selama di dalam pangsa pasar tersebut dia masih menjadi topnya, maka dia menjadi cash cows. Dari yang stars itu dia menjadi cash cows. Tetapi kalau dia misalnya tiba-tiba gitu ya, karena sesuatu dan lain hal, tiba-tiba dia pangsa pasarnya turun, drastis ya dia langsung jadi dog. Nah, biasanya kalau yang diteruskan gitu ya, kondisi yang selanjutnya itu adalah decline. Nah, yang pasti yang decline ini lebih banyak dari doxy. Gitu ya. Oke. Nah, ini adalah beberapa strategi utama yang bisa dijalankan. Jadi mungkin nanti dari cerita tadi itu dibaca lagi ya. Yang saya highlight kuning itu menjadi intinya. Jadi yang build 4 strategi utama dari yang tadi ya, case cows, question marks, dog, sama stars, maka kita bisa lihat dari 4 ya. Strateginya build atau hold, harvest, atau terminate atau divest. Jadi kalau yang build ini biasanya dia posisi di question mark supaya dia bisa menjadi stars. Nah, tentunya untuk bisa build ini, maka dia butuh cash cows yang menolong untuk question mark bisa maju menjadi stars.
Question marks ini sebenarnya produknya bukan produk jelek sebenarnya, cuman dia pangsa pasarnya kecil. Jadi dia butuh suntikan dana untuk memperbaiki pangsa pasar, atau mungkin entah itu produk development atau produk atau market development-nya gitu. Tapi dia butuh dana pastinya, sehingga bisa menjadi stars. Lalu hold. Hold ini biasanya dipakai di cash cows karena dia posisi nyaman tadi tuh. Lalu harvest. Nah, harvest ini pun juga berada di cash cows gitu ya. Juga digunakan untuk question marks kalau masih terlihat ada peluang gitu ya, sama dogs. Kalau dogs itu bisa juga jadi stars selama dia masih bisa bergerak gitu loh. Tapi kalau benar-benar sudah nggak bisa bergerak ya dia biasanya decline gitu. Lalu divest ini adalah eh, kalau tidak bisa menghasilkan apa-apa lagi gitu ibaratnya. Bukan di stars dan di cash cows pastinya, tetapi lebih ke question mark sama dogs. Jadi question mark sama dogs ini sebenarnya antara nomor 3 sama 4 itu bisa. Tergantung dari kondisinya. Kalau dia masih bisa bertahan atau dia bisa diperbaiki, maka harvest lah yang menjadi strateginya. Tetapi kalau tidak bisa diperbaiki, meskipun itu masih question mark, belum dogs, maka dia harus divest atau terminate. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan? Nah, ini kelemahannya ya, kelemahan analisis portfolionya mungkin investasi terlalu banyak pada dogs, berharap mereka posisinya berkembang, padahal gagal, nah itu ya. Karena tadi kan cash cost kan dia sudah punya duit banyak nih ceritanya, terus dia subsidi silang mungkin di eh, dogs atau di question marks gitu loh. Sambil berharap mereka akan menjadi lebih baik. Nah, tapi nggak diatur juga kan akhirnya gitu. Ya sudahlah pokoknya selama question mark sama dogs butuh, ya saya kasih. Nah, tapi ini harus dibatasi juga gitu loh. Oke, dan seterusnya ya. Jadi, oke, biasanya sih ini yang menjadi jebakannya untuk yang cash cows di question marks. Kalau docs kadang-kadang ya sudahlah, dari situ di base aja lah produknya. Tapi kalau question marks itu masih dia ada harapan. Itu. Nah, di tempat posisi saya sekarang itu yang di uh, sini itu kalau saya lihat SBU yang saya tangani gitu ya, itu sebenarnya posisinya itu di question mark sebenarnya, tapi cenderung ke dog gitu. Eh, apa namanya? Memang sih itu, jadi makanya kenapa bagian pemasarannya itu ngeluh gitu ya, karena memang dia tidak memiliki apa ya istilahnya, tidak memiliki sesuatu yang bisa diandalkan untuk meningkatkan pangsa pasar. Jadi ibaratnya di question marks kan, kalau di question marks berarti dia punya, nah ini kan di question marks kan gini, dia market share-nya kan rendah. Jadi itu antara dua ini tadi. Dia itu market pasarnya, pangsa pasarnya, pangsa pasarnya itu rendah. Sementara banyak produk-produk baru yang bermunculan sejenis itu dengan harga yang sama. Nah, tapi dari dalam itu tidak bisa diperbaiki, sulit diperbaiki, mungkin butuh 3 tahun itu baru bisa lepas dari situ. Nah, makanya saya pikir-pikir, wah ini mungkin dalam waktu 1-2 tahun kalau dia tidak ada perbaikan, maka dari yang question mark bisa jadi dogs. Dari yang tadinya kita berharap harvest, itu bisa langsung harus pakai strategi terminate. Ini mengerikan, apalagi akhir-akhir akhir tahun ini gitu ya. Itu benar-benar mengerikan sekali hasil apa maksudnya, kita dalam proses harvest ini sebenarnya. Tapi kalau hasilnya nanti ternyata tidak bagus, maka harus terminate.
Ya, sudah itu batuk urusan lain. Nah, ya. Cuman itu kejadian gitu lah. Ibaratnya itu memang ada yang seperti itu. Oke, ini sukses dan disasternya dari sequence ya. Jadi alurnya gitu loh in the product portfolio. Jadi biasanya kalau yang sukses itu yang tidak putus-putus, yang sukses itu yang putus-putus ya. Itu kalau dia dari question mark itu dia bisa menjadi case close. Ini success story-nya itu kalau bisa question mark, kemudian dia bisa menjadi case close nantinya. Tapi tentunya tergantung situasi dari market growth-nya. Kalau market growth-nya masih tinggi, ya dia ke stars dulu. Nanti stars di dalam posisi stars dia bagus, dia menjadi cash close kalau market growth-nya sudah turun. Gitu. Nah, lalu eh, yang menjadi disaster itu kalau tiba-tiba cash close ini menjadi dogs atau stars menjadi dogs. Ini, sorry, stars menjadi sorry ya, sebentar. Stars menjadi dogs. Ya, sini. Ini adalah disasternya. Question mark menjadi dogs ini juga disaster. Pokoknya kalau sudah menjadi dogs ini disaster deh. Tapi sekali lagi kalau dogs ke cash coast ini bisa, tetapi effortnya sangat besar. Ya, question mark menjadi cash coast bisa, tapi kita lihat dulu kondisi dari market growth-nya. Ya, oke, seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjutkan. Nah, kalau itu tadi BCG Matrix, sekarang adalah yang GE, General Electric. Nah, General Electric itu menilai SBU. Kalau SBU tadi yang di BCG Matrix kita lihat dari posisinya dia ya, star, question marks, cash cows, atau dogs. Tapi kalau yang General Electric kita lihat dari bisnis strength-nya, jadi internalnya, sama industry attractiveness-nya. Sebenarnya sama sih, itu ya. Bisnis strength itu kekuatan bisnisnya dia secara internal apa, industri attractiveness-nya secara eksternal bagaimana. Nah, kita lihat di sini. Dia pilihannya istilah-istilahnya hanya strong, medium, weak, strong, medium, weak. Gitu ya. Jadi ini tergantung dari bisnis strength internal ya. Terus kemudian industri attractiveness ini adalah untuk yang eksternal. Kalau dia berada di daerah sini, maka invest for growth. Jadi bisa kita lanjutkan invest. Tapi kalau yang di sini withdraw saja deh, gitu ya. Jadi kalau misalnya industri attractiveness daya tarik industrinya itu medium sampai rendah, terus bisnis strength-nya juga medium ke rendah, mendingan dia harvest. Tapi kalau misalnya di daerah yang sini, entah itu daya tariknya yang rendah, tapi bisnisnya tinggi atau kuat, atau misalnya bisnis strength-nya itu rendah, tapi dia daya tarik industrinya tinggi, nah maka ini adalah kita selectively for earning. Jadi kita harus memilih. Ibaratnya kalau yang di tengah itu adalah yang cash cost. Sorry, bukan cash cost. Apa namanya? Question mark. Begitu. Oke, ini yang uh, punyanya Shell ya. Jadi Shell Directional Policy Matrix. Nah, ini bisa dilihat dari prospek for sector profitability, terus kemudian enterprise competitive capabilities. Kalau kalau yang di Shell ini, yang di sini yang bagian dari internalnya, yang di sini internal enterprise ini, kalau yang ini prospek for sektor profitability. Jadi sektor industrinya itu ada prospek nggak? Gitu. Kalau di sini posisinya double or quit,
Ya, jadi beda ya. Jadi hati-hati kalau misalnya menuliskan penentunya. Jadi kalau di sini kan strong, average, weak, beda ya sama si BCG tadi. Terus ini unattractive, average, attractive. Nah, ini juga harus diperhatikan. Jadi posisi yang tidak enak itu adalah yang di sini, sini, try harder in fast withdrawal, disinvest, disinvest, sama oke yang ini. Ini kalau yang punyanya Able. Jadi banyak ya. Kita pakai metode apapun boleh. Nanti kalau kalian mau bikin skripsi yang kayak gini boleh. Jadi memetakan. Ini mix ya kalau di riset method. Karena ketika kita menentukan dia di kuadran yang mana itu kan harus ada hitung-hitungannya dan seterusnya. Oke ya, itu bisa dibaca sendiri lah. Ini ada beberapa cara. Ya, tapi yang paling banyak dipakai itu yang PCG tadi sama GE. PCG matrix atau yang GE matrix. Karena lebih simpel sebenarnya ya. Hanya 4 kuadran. Yang lainnya kan ada 6, 9 gitu. GE ini aja sudah 9 tapi dia oke, tapi dia masih masih bisa dipahami karena selama kita paham tentang yang PCG matrix. Oke, nah ini adalah kategori utama posisi persaingan. Yang pertama dominan disebabkan misalnya. Kemudian ada strong. Ini jarang ya, tapi dalam banyak kasus biasanya ada monopoli atau yang kuat dilindungi kepemimpinan teknologi. Atau ini salah. Terus kemudian strong. Nah, ini lumayan cukup banyak ya untuk posisi yang seperti ini. Favorable. Nah, ini posisi yang tidak terlalu kuat tapi oke lah gitu ya, cukup menyenangkan. Terus kalau yang tenable, tenable ini ya mereka masih rentan tetapi oke lah gitu ya, masih bisa dibilang eh, masih cukup kuat tetapi tidak bisa kita anggap sebagai favorable gitu. Yang weak ini yang di kinerja perusahaan tidak memuaskan meskipun ada peluang untuk perbaikan. Nah, nanti bisa dibaca di situ. Oke, ini yang problemnya. Jadi masalah di dalam portfolio itu sebenarnya adalah kadang-kadang kita menentukan itu termasuk di kategori yang mana itu kurang kurang tepat begitu loh. Sehingga itu membuat kita masuk di Cashcourse apa di Stars ya. Nah, itu. Makanya kemudian harus ada datanya. Nah, kadang-kadang kita menilainya juga kualitatif gitu. Jadi berdasarkan insting perasaan. Nah, itu cukup mengganggu sebenarnya. Oke. Nah, ini contoh misalnya ini contoh persaingan dalam film ya. Ini tahun 2019 nih datanya. Jadi, oke. Disney own franchises dominate top grossing films. Ya, misalnya kayak kita lihat di sini, oke, Avengers-nya itu satu, dua, tiga. Yang lainnya nih, oke, Frozen, Beauty and the Beast. Oh, apalagi ya, ya bisa mendominasi sebenarnya sih kalau Disney own franchises. Hey. Nah, tapi ada juga yang Marvel. Nah, oke, Marvel mungkin kurang ya. Jadi rata-rata yang lainnya itu sudah masuk ke Disney punya. Nah, oke. Nah, hal-hal seperti ini kita kan tahu ya, oh, yang mana sih yang bagus? Oh, ternyata yang Avenger ini yang paling yang apa ya misalnya dari film-filmnya Marvel mungkin yang Avengers yang paling apa ibaratnya itu yang paling
bagus begitu loh, atau yang paling menguntungkan. Jadi film yang lainnya itu mungkin bisa ditiadakan gitu, atau tidak akan dilanjutkan sequelnya gitu. Makanya itu menjadi salah satu hal yang eh, pemikiran gitu. Bukan cuma produk yang sifatnya tangible, tetapi juga produk-produk yang seperti ini gitu ya. Nah, ini kalau yang di sisi matriksnya Tesla, tapi ini secara ini ya, dia bukan di ibaratnya dia bukan di satu perusahaan ya, karena Toyota sama Honda kan bukan punya Tesla ya. Tapi kalau kita lihat posisinya Tesla itu dia relatif posisinya seperti ini. Dia dari Stars, kemudian eh, ini problem child ini yang tanda tanya ya. Terus kemudian cash cow-nya itu bisa jadi kayak yang merekan Toyota, Honda, nah seperti itu. Oke, nah kalau yang ini adalah kaitannya dengan skincare kan ini, serum, serum. Nah, oke, ini banyak, ini yang punyanya Givalin ya. Sementara merek merek Givalin, tapi merek yang lainnya itu banyak juga gitu loh. Nah, mereka itu punya taktik gimana? Oke, dia punya apa taktik yang macam-macam gitu loh, karena memang sifatnya adalah mereka harus tahu posisi mereka, produk mereka, seperti skincare kayak gitu dia punya apa ya istilahnya punya pesaing apa aja gitu. Nah, Givarin ini punya beberapa produk sih, tetapi yang di up itu adalah yang HYA ini tadi, yang dia ya, jadi yang seperti itu. Nah, mungkin dia caranya beda gitu ya dengan yang lain pada waktu dia mempromosikan. Karena dia tahu kalau serum atau misalnya serum muka ini dipasarkan biasa, gitu dia kalah kali gitu kan. Makanya dia menggunakan oh, cara-cara yang berbeda begitu. Nah, itu adalah bagian dari eh, generik, bukan generik. Jadi kita menganalisis punyanya atau menganalisis produk, portfolio produk yang benar-benar, sorry, yang benar-benar memang punya si satu perusahaan tertentu. Jadi ibaratnya begini, kalau kita berada di dalam sebuah perusahaan, kita punya beberapa yang namanya eh, misalnya produk begitu. Nah, produk ini yang kita harus pelajari. Jadi belum tentu, meskipun perusahaannya itu bagus secara umum, tapi bisa jadi nanti perusahaannya ini dia memiliki produk yang tidak bisa diandalkan gitu. Nah, itu seringkali terjadi ya. Jadi kalau kita bicara tentang perusahaan dengan beberapa produk, kita lihat produk mana yang paling bagus dari dari perusahaan ini, mana yang tidak. Nah, itu nanti produk-produk yang paling bagus itu biasanya dia akan mensupport produk yang sudah bagus itu tadi gitu loh. Kita kadang mikir loh, kenapa sih produk itu kan nggak laku? Kenapa kok masih ada terus gitu loh? Nah, itu karena memang disupport dari pihak perusahaan gitu. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan? Silakan. Oke, ini lagi rame. Hari ini yang rame apa nih? Kalau di Twitter yang rame sih sepertinya yang rame ini Coldplay.
Oke, silakan mungkin ada yang mau ditanyakan. Nggak ada? Baik, oke. Kalau nggak ada, mari kita ini dulu, screenshot dulu.